Heho Pop Gengs. Mau nanya dong, dari semua konten daftar populer, yang mana nih yang kamu sukai dan gak kamu sukai? Penasaran aja sih sebenarnya dengar isi hati Pop Gengs semua. Boleh dong komen di bawah ya. Nah, kemungkinan besar kita akan banyak berinteraksi di konten Trend of the Week nih. Biar kita makin dekat, makin kenal, dan tentunya makin sayang. Hey, tanpa melupakan untuk berbagi kabar-kabar hangat dalam sepekan. Banyak cara untuk self-love, salah satunya adalah dengan berterima kasih kepada diri sendiri. Seperti yang viral baru-baru ini di beranda media sosial kamu. Dan ya, lato-lato masih viral. Bahkan salah satu pesertanya, kompetisi lato-lato yang kebelet pipis, tidak menghentikan permainannya. Masih memainkan lato-latonya dibantu keluarga untuk pipis. Wah gila sih. Lato-lato yang mana tuh? Ternyata ini yang menang yang unik. Kami. Kalau yang ini baru editan nih. Bola itu masuk ke keranjang dengan sempurna, meski jaraknya cukup jauh berada di bawah. Adegan kedua memperlihatkan green screen penangkap bola. Tapi sepertinya ada yang berbeda antara adegan after dan before editingnya. Jangan-jangan yang bohongan itu yang green screen. Gimana menurut kamu? Atau ada yang bisa menjelaskan video ini? Botol itu jatuh lalu naik kembali. Ada juga yang viral nih dari lokasi pernikahan yang sudah kebanjiran sampai-sampai pengantinnya harus ditandu. Para tamu diberikan pengalas sepatu dan sendal agar pesta masih bisa dinikmati tanpa kebasahan. Dan raut wajah mereka tidak sedikit pun yang cemberut loh. Semangat ya pengantin baru, semoga bahagia dan sehat ya. Dan nih ada video motivasi dari Devan Yulio, sang pakar demotivasi. Fokus pada baliho ucapan terima kasih itu. Banyak cara untuk self-love, salah satunya adalah dengan berterima kasih kepada diri sendiri. Dan hari berikutnya, baliho itu hilang dan motivasi baru dari Devan pun lahir. Jika kamu lagi PDKT sama seseorang, tapi dia tiba-tiba menghilang, percayalah, bukan berarti dia ngeghosting. Mari positive thinking, bisa jadi dia sudah tersadar bahwa dirinya memang nothing. Iya, Devan. Sudah nothing, bikin orang pusing. Dari video-video viral, mari kita melihat kabar hangat dari ranah sosial politik. Yang pertama adalah kabar terbaru dari pembuat konten mandi lumpur di TikTok. Lewat akun @intan_komalasari92, banyak unggahan mama dan nenek-nenek yang mandi lumpur. Bahkan menurut narasinya, ia juga memasukkan sosok kakeknya ke dalam live TikTok untuk mandi lumpur. Ini ibunya yang udah memasang wajah pasrah, dan narasinya masih menyebutkan beliau akan mandi lumpur 24 jam. Semua itu demi cuan. Kontennya pun disorot hebat oleh warganet. Banyak tokoh dan seleb kena tag warganet yang kesal dengan konten eksploitasi itu. Salah satunya adalah John yang memintanya untuk berhenti membuat konten dan mengundang pembuat konten untuk kerja di perusahaannya. Hohoi. Assalamualaikum mas, sorry ya saya izin stage videonya. Masih banyak cara-cara yang bisa kamu tempuh untuk supaya dapat uang gitu. Mungkin kalau mas berkenan juga bisa kerja di perusahaan saya aja daripada nyuruh ibu kamu live sambil kamu guyur air seperti itu. Itu nggak bagus buat kesehatannya. Dan kalian tahu pembuat konten ini malah melakukan tawar-menawar loh. Kontennya bakal dihentikan jika John memberikan uang modal usaha 200 juta rupiah. Waalaikumsalam Mas John. Kalau Mas John LBF Official tidak mau melihat kami live streaming di TikTok seperti ini, transfer kami 200 juta Mas John untuk modal usaha di keluarga kami supaya kami tidak melakukan live streaming seperti ini di TikTok. Wajar saja sih, sehari mereka bisa meraup duit sebesar 300.000 hingga 700.000 rupiah per harinya. Sedangkan UMP NTB hanya 2,3 juta rupiah. Lobby-lobby tadi masuk akal sih. Melansir Kompas, pemilik akun itu berasal dari Desa Setanggor, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Polda NTB telah menelusuri dan menyelidiki. Dikabarkan orang tua ini tidak dipaksa, bahkan menyodorkan diri sendiri. Demi cuan yang banyak, ditukar kedinginan beberapa jam.
Ya untuk bayar utang. Uang kali main 1 juta udah dapat. Iya, tapi utang saya banyak. Ya sedikit ngerti sih. Sedangkan menurut pemilik akun itu bukan ngemis karena membutuhkan modal yang banyak. Kita tidak takut dibilang mengemis online atau apa. Kita punya modal soalnya. Baiklah. Nah, mandi lumpur menarik penonton dan GIF udah marak memang nih di TikTok. Sepertinya menjadi jalan ninja orang-orang di kehidupan fana ini. Oke lanjut, karena ada masalah lain di dunia fana ini, yakni kasus Sambo, yang akhirnya udah sampai babak akhir. Geng mereka udah menjalani sidang tuntutan. Baradae dituntut 12 tahun, Kuat Ma'ruf, Bribka Riki, dan Putri Chandrawati dituntut 8 tahun. Paling tinggi Ferdi Sambo, hukuman penjara seumur hidup. Ironisnya, kasus polisi ini malah menuai kegaguman beberapa orang kepada tersangka. Baradae yang paling banyak fansnya membeludak menghadiri sidang tuntutan. Malah ada fans Ferdi Sambo yang nangis karena kangen menerobos masuk ruang sidang. Di ranah sosial viral juga video seorang karyawan baru salah satu jaringan toko serba ada ditegur oleh sepertinya seniornya karena tidak mengucapkan salam kepada konsumen. Maaf, karena saya di toko kurang menyapa pelayan. Tidak lama kemudian, surat terbuka Alfamart diunggah lewat akun ofisialnya bahwa tidak ada prosedur pengambilan video penerimaan karyawan baru. Pihak perusahaan pun telah menegur karyawan yang mengambil video itu dan meminta maaf dan mengucapkan terima kasih atas kritik yang dilayangkan oleh warga. Masalah lainnya datang nih dari usulan masa jabatan kepala desa yang diperpanjang dari 6 tahun ke 9 tahun. Mengutip Tempo, akademisi Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun mengatakan bahwa usulan itu dapat merusak demokrasi. Bener juga sih, bakal cenderung korup dan otoriter alih-alih digilir. Lalu viral juga kumpulan kades yang sedang berkumpul di Jakarta. Beberapa kades mengeluarkan kalimat bernada ancaman bahwa partai politik yang tidak mendukung 9 tahun akan dihabisi di desa mereka. Partai politik yang tidak mendukung kita habisi di desa. Oke. Ribuan kades ini sedang menggeruduk gedung DPR menuntut perpanjangan masa jabatan. Usai unjuk rasa, sisanya pulang ke hotel dan begini nih tampakan mereka. Potongan lurah dhewe ngene iki. Siap. Ngeri. Nah, kayak kentonge siji wi. Wis berpanjang sak matine. Sak modarmu. Wis ora temu 9 tahun sak matine. Masuk. Baik, lanjut ke dunia hiburan. Melihat perseteruan antara Nikita Mirzani yang baru keluar dari penjara dengan Bunda Korla yang baru aja tiba di Indonesia. Menganggap Bunda Korla berubah semenjak dekat dengan Ivan Gunawan dan Maharani Kemala, Nyai meminta kembali duitnya sejumlah 100 juta rupiah yang pernah diberikan kepada Bunda. Nyai juga ikutan menuding Bunda adalah transgender. Oh, viral juga video respon antusias dari Agnes Monica yang melihat Kesha dan Devina melakukan jive dance. Tapi warganet menganggap bahwa Agnes merusak generasi bangsa hanya karena jago dance. Tidak sesuai dengan budaya dan moral bangsa Indonesia, kata mereka. Dari dunia olahraga, Messi akhirnya bertemu dengan rivalnya Ronaldo dalam laga persahabatan Al Nassr dan PSG. La Pulga dan El Bicho menampilkan penampilan terbaik mereka. Tak disangka klub dari Liga Arab itu tidak mudah dikalahkan oleh klub besar Eropa. 5-4 skor atas kemenangan PSG. Ronaldo menyumbang 2 gol dan Messi menyumbang 1 gol untuk masing-masing klubnya. Dan mengenai pemberhentian Liga 2 dan 3 Indonesia, yang berarti tanpa degradasi, Persipura melayangkan surat mensomasi PSSI atas keputusan itu yang merugikan klub. Klub tua sisa-sisa perserikatan ini wajar saja kesal. Sedangkan petingginya lagi heboh nih dengan pemilihan ketua. 5 nama mencuat ke permukaan sebagai bakal calon. Lanyala Mataliti, Arif Putra Wicaksono, Doni Setiabudi, Pari Jemi Francis, dan Erick Thohir yang sepertinya didukung oleh para pengusaha muda yang berkecimpung di dunia bola. Untuk wakil, nama Bambang Pamungkas dan Ponario Astaman yang paling hangat disebut. Sedangkan Iwan Budianto meminta namanya dihapus dari daftar bakal calon ketum. Sepak bola Indonesia